bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ya saat ini. Memang banyak sekali turunan-turunan produknya, salah satunya adalah menebar kebencian, begitu, informasi-informasi yang bohong, sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan, kemudian men-share-nya lagi, membagikan ke orang lain, sehingga menjadi banyak begitu yang terpancing emosinya. Nah, ini Anda harus hati-hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan, begitu melanggar peraturan, kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum. Ya, dari Unsil sama Teh Anissa di sini pengen ngobrol-ngobrol sama adik-adik perihal literasi digital, perihal berita bohong atau hoax gitu. Terus perihal ya harus ngapain aja gitu ke depannya gitu. Nah, mungkin ada di sini ada yang tidak punya HP, ada yang punya gitu. Nah, yang tidak punya mungkin bisa lebih tahu gitu buat ke depannya harus ngapain aja gitu. Buat lebih bijak cara pakai HP yang baik gitu. Nah, pengen nanya dulu dari AA, ada yang tahu arti dari literasi gak? Literasi? Baca, apa lagi? Menulis? Ya, ada lagi? Memahami, betul nih. Ada literasi digital tentang cara memahami, cara mengetahui, cara membaca dengan baik gitu. Yang ada di dalam internet gitu atau dunia digital gitu, kayak membaca berita dengan baik gitu, cara membedakan antara berita benar dan berita bohong gitu, kayak gitu adik-adik. Jadi ada dampak negatif juga dari cara pemakaian HP gitu, cara penggunaan media di internet gitu. Ada juga dampak positifnya. Nah, dampak positifnya apa Teh Anissa, bisa dijelaskan? Kalau dampak positif itu kan Aiki dari pengertian media sosial juga sudah terwakili ya, bahwa media sosial adalah wadah untuk kita bersosialisasi, berkomunikasi gitu ya, tanpa kenal jarak nih. Jadi adik-adik bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh gitu kan. Jadi itu mungkin salah satunya Aiki. Tapi di sini yang ingin kami sampaikan itu adalah negatifnya dari penggunaan media sosial itu sendiri. Apalagi anak-anak seusia kalian nih ya. Kalau dulu kan masih ini suka main warnet gitu, Aiki ya. Jadi mungkin malas untuk belajar, negatifnya tuh karena kan menggunakan medsos terus gitu kan tanpa lihat waktu. Nah, negatifnya untuk kalian mungkin itu. Lalu kurangnya jam tidur karena selain itu juga ada berita bohong gitu ya atau hoax gitu yang akan Aiki jelaskan mungkin. Ya. Nah, sebelum ke berita bohong ya yang sekarang banyak beredar gitu di internet atau di HP atau di TV gitu kan, banyak berita bohong. Nah, sebelum ke situ pengen lebih memahami lagi tentang penggunaan media sosial gitu. Teman, kita bisa menggunakan media dengan sebaik mungkin gitu, tapi harus bijak gitu dengan menggunakan media itu. Nah, di sini salah satunya ada hoax gitu, berita bohong. Ketika kita buka WA pasti ada berita-berita kayak kecelakaan di sini, kayak terus beritanya tuh yang menghebohkan gitu, heboh terjadi apa gitu. Nah, di situ tuh teman-teman atau adik-adik harus diketahui lebih dalam lagi, jangan langsung disebar gitu, jangan langsung dikasih tahu ke orang. Nah, dampak dari berita bohong ini juga kayak nantinya adik-adik nggak mudah dipercaya orang lain gitu, terus nyebabin kebingungan juga antara adik-adik mana berita yang benar, mana berita yang nggak benar gitu. Kalau banyaknya berita bohong atau hoax gitu ya, kita bisa dibilangnya. Untuk ngadepin cara memilah dan memilih antara berita baik dan bohong tuh ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, nah di sini bisa adik-adik lihat ya di sini nih. Yang pertama ada perkuat iman. Nah, perkuat iman di sini tuh maksudnya adalah kayak mempertanyakan kembali gitu. Ada punya landasan, punya pemikiran gitu kan, punya kayak pertanyaan nggak ada gitu, kayak ini berita bener atau enggak ya gitu.
terus yang kedua pahamin lagi tadi, setelah mempertanyakan dipahamin deh gitu, pahami kayak situs-situs atau web gitu, kayak berita terjadi kecelakaan di sini, nah itu pahamin lagi gitu, bagaimana kejadiannya, kronologinya itu dipahamin. Terus yang ketiga baca secara keseluruhan, jadi dibacanya tuh jangan di awal doang tapi harus sampai akhir gitu. Ada jangan males baca gitu. Ini yang keempat ada cek lebih dalam, pokoknya cari tahu lebih dalam gitu, di cross check 2 kali lah gitu, jangan cuma sekali doang. Lalu di sini objektif di sini tuh perlu dipahami itu sesuai dengan fakta ya, jadi tidak melihat dari satu sudut pandang orang. Lalu yang keenam di sini lagi-lagi pastikan kebenarannya, apakah benar kejadian atau tidak gitu. Yang ketujuh sebarkan kebenarannya kalau memang itu benar gitu. Itu manfaatnya. Sebelum menyebarkan, lakukan dulu ini gitu. Kalau emang semuanya udah benar, beritanya benar, sebarkan sebagai informasi kepada masyarakat lebih luas. Itu manfaatnya buat adik-adik gitu. Yang A yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Iya. Ada yang mau hadiah gak? Mau. Nanti ya. Nanti dikasih kalau nggak bisa ngejawab pertanyaan dari AA yang bisa ngejelasin soal tahap-tahap sebelum menyebarkan berita. Yang mau jawab di depan. Nah, Sok, di sini. Sok, gimana tahapan-tahapannya tadi yang udah jelasin sebelum menyebarkan suatu berita, suatu informasi ke masyarakat, harus gimana aja? Harus menguatkan iman. Oke. Terus? Dan cari tahu kepada teman-teman yang sudah mengerti tentang berita tersebut. Terus? Jangan mudah dibohongi oleh orang lain. Terus? Dan bila kita membaca suatu berita hoax, jangan sampai di tengah-tengahnya harus selesai. Udah. Gimana nih teteh-teteh yang di belakang, yang Almet, yang kuning-kuning, gimana jawabannya? Kasih jangan. Kasih, boleh. Kasih aja. Ya. Sok belakang. Nggak ada yang mau lagi hadiah gak? Ada yang mau lagi? Tenisa ada pertanyaan gak? Dampak negatif dari media sosial, ada yang berani ini nggak nambahin? Sok, boleh. Boleh. Berdiri deh. Biar kelihatan. Yang ini dulu deh. Berdiri sok coba. Jadi dampak negatif dari media sosial itu Apa? Tahu gak? lupa waktu, terus malas belajar. Ada lagi? Udah 2. Udah. Yang paling cepat. Adanya rasa kepengen tahuan gitu, yang tinggi gitu. Penasaran nih gimana beritanya ini gitu. Baca gitu dari awal sampai akhir. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan literasi digital.
Assalamualaikum.